Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sang Penakluk, bagian 1. Malam ini bulan bersinar penuh. Langit cerah tanpa sedikit pun awan menggantung. Bintang-bintang gemerlapan, menambah keindahan angkasa raya. Sepertinya keindahan malam ini tidak dinikmati seluruh penduduk desa Semanding. Pintu dan jendela rumah mereka tertutup rapat, tak ada seorang pun yang terlihat di luar. Hanya binatang-binatang malam saja yang mereguk keindahan malam. Namun di sebuah rumah yang terletak agak menyendiri dari rumah-rumah lain, terlihat sepasang suami istri yang telah berumur tengah duduk-duduk beranda. Mereka hidup tanpa pernah mengecap indahnya menimang anak dan merdunya suara tangisan seorang bayi. Hingga usia menggerogoti, tak seorang anak pun menghiasi kehidupan mereka. Sepi sekali ya, Nyi, gumam lelaki tua yang duduk bersandar pada tiang rumahnya. Laki-laki itu sering dipanggil orang Ki Jepun. Sedangkan istrinya yang tengah menikmati kinang sirih, hanya diam saja memandang cahaya rembulan. Sesekali disemburkan ludahnya yang berwarna merah ke dalam cawan kuningan. Sementara Ki Jepun tentu menikmati asap daun tembakau. Sepi atau ramai bagiku sama saja, Ki, dengus Nyi Jepun tak peduli. Ya, seakan-akan kesunyian telah menyatu dalam kehidupan kita, desah Ki Jepun pelan. Hampir tidak terdengar suaranya. Bikin saja keributan biar ramai, Ki, celetuk Nyi Jepun seenaknya. Ki Jepun terbatuk mendengar olok-olok istrinya. Sedangkan Nyi Jepun tertawa terkikik. Meskipun sudah berusia lanjut, namun kemesraan selalu menyemaraki kehidupan mereka. Tak ada waktu bagi mereka untuk berbicara serius. Kalau tidak Nyi Jepun yang memulai, tentu Ki Jepun yang mendahului dengan gurauan. Pasangan suami istri tua itu tiba-tiba terdiam ketika mendengar langkah kaki kuda dari kejauhan. Sesaat mereka saling pandang. Di malam sunyi seperti ini, suara sekecil apapun akan terdengar jelas. Dan suara langkah kaki kuda itu semakin jelas terdengar. Ki Jepun mengarahkan pandangannya ke ujung jalan, tempat suara kaki kuda itu berasal. Siapa malam-malam begini berkuda, ya? Gumam Ki Jepun seperti bicara pada dirinya sendiri. Barangkali orang kesasar, Ki, sahut istrinya tidak peduli. Ki Jepun terus mengamati ke ujung jalan. Dari balik kabut tampak seekor kuda berjalan perlahan melintasi jalan desa yang tidak begitu besar dan berdebu dipenuhi kerikil. Suara langkah kaki kuda itu semakin jelas terdengar. Ki Jepun berusaha memperjelas penglihatannya dalam kegelapan. Namun mata tuanya memang terlalu sukar melihat dalam jarak yang cukup jauh. Rasanya tak mungkin Ki Jepun mengenali penunggang kuda itu. Ada apa, Ki? Tanya Nyi Jepun melihat suaminya terus memperhatikan penunggang kuda itu. Kelihatannya dia mencari sesuatu, Nyi, sahut Ki Jepun. Paling juga mencari penginapan. Biar saja, Ki. Kalau dia mau menginap di sini, bisa menempati kamar belakang. Lumayan kan, Ki, ujar Nyi Jepun ringan. Ki Jepun diam saja, dan terus saja memperhatikan penunggang kuda itu. Semakin dekat, semakin jelas kalau penunggang kuda coklat tua itu seorang wanita muda berwajah cukup cantik mengenakan baju biru gelap. Kepalanya tertutup caping cukup lebar, sehingga hampir menyembunyikan sebagian wajahnya. Penunggang kuda itu berhenti tepat di depan rumah Ki Jepun. Sebentar diperhatikannya pasangan suami istri tua itu, penunggang kuda itu kemudian turun dari punggung kudanya. Setelah menambatkan kudanya di pagar bambu, dilangkahkan kakinya menghampiri beranda, ke arah Ki Jepun dan istrinya duduk. Malam, Ki, sapa orang itu dengan suara ramah, sopan, dan lembut sekali. Oh, malam, sahut Ki Jepun. Ada yang bisa kami bantu? Aku mencari tempat penginapan, Ki. Tapi tampaknya desa ini tidak ada rumah penginapan, sahut wanita itu tetap bersuara lembut. Dibukanya caping bambu yang dikenakannya. Semakin jelas terlihat raut wajah yang cantik berkeringat. Bukan hanya Ki Jepun yang terpana, bahkan istrinya sampai terlongong melihat kecantikan wanita ini. Mereka seperti tengah berhadapan dengan seorang dewi yang baru turun dari kahyangan. Begitu cantiknya bagai tak memiliki cacat sedikit pun. Maaf, Ki, di manakah kiranya aku bisa menemukan tempat untuk bermalam? Ujar wanita itu masih dengan suara yang halus lembut. Oh, Ki Jepun tersentak, bagai baru terbangun dari mimpi indah. Laki-laki tua renta itu memandang istrinya.
Nyi Jepun bergegas bangkit dan menghampiri wanita cantik itu. Nyi Sanak bisa tinggal di sini. Desa ini memang tidak ada rumah penginapan, jelas Nyi Jepun ramah. Terima kasih, Nyi, sahut wanita itu diiringi senyum menawan. Mari masuk, biar kudamu Ki Jepun yang mengurus, ajak Nyi Jepun. Ah, biar saja kudaku di sana. Jangan terlalu merepotkan, Nyi. Tidak apa-apa, masuklah. Wanita muda berwajah cantik bagai bidadari itu melangkah masuk mengikuti Nyi Jepun. Sedangkan Ki Jepun hanya memandanginya saja sampai lenyap di balik pintu. Kepala laki-laki tua itu menggeleng-geleng beberapa kali, kemudian bergegas menghampiri kuda tamunya, dan membawanya ke belakang. Sementara malam terus beranjak semakin larut, udara dingin terasa, saat kabut semakin menebal. Kesunyian semakin terasa menyelimuti seluruh desa Semanding. Kehadiran wanita muda yang mengaku bernama Dewayani di rumah Ki Jepun, membuat suasana rumah itu jauh berbeda. Bahkan Ki Jepun sudah mengakui Dewayani sebagai keponakannya yang datang dari jauh. Setiap orang yang menanyakan tentang gadis itu, selalu dijawab begitu. Semula Nyi Jepun tidak menyukai suaminya mengakui wanita itu sebagai keponakan, tapi akhirnya diam saja. Bahkan kini ikut senang. Kini mereka menumpahkan kasih sayang pada gadis itu. Segala kerinduannya terhadap seorang anak kandung seperti tertumpah semua terhadap Dewayani. Sudah lebih 1 pekan Dewayani tinggal di rumah pasangan tua itu. Dan kelihatannya gadis itu juga menyukai, terlebih lagi pasangan tua itu selalu memperhatikan dan menyayanginya seperti anak sendiri. Namun kehadiran Dewayani juga membuat Ki Jepun jadi pusing. Pemuda-pemuda desa mulai berkasak kusuk ingin mendekati gadis cantik itu. Hal ini membuat laki-laki tua itu jadi kewalahan menghadapinya. Ki, ajak-ajaklah keponakanmu main ke rumah, kata seorang tetangganya ketika Ki Jepun baru saja pulang dari ladang. Nantilah jika sempat, sahut Ki Jepun ramah. Sapaan seperti itu memang sering diterimanya sejak kedatangan Dewayani. Dan Ki Jepun masih menyambut baik, meskipun tidak pernah mengajak Dewayani pergi bertandang ke rumah-rumah tetangganya. Bahkan sapaan-sapaan yang bernada berani sering juga didapat, terutama dari kalangan anak-anak muda. Namun Ki Jepun hanya menanggapinya dengan senyum, walaupun hatinya menggerutu dongkol. Kopinya, Ki. Oh, Ki Jepun tersentak, seketika lamunannya buyar. Laki-laki tua itu tersenyum melihat Dewayani membawa segelas kopi yang masih mengepulkan asap. Diletakkan kopi di atas meja, kemudian gadis itu duduk di balai-balai bambu di depan Ki Jepun. Sedangkan laki-laki tua itu hanya memandangi saja. Ada apa, Ki? Tegur Dewayani lembut. Sudah lebih dari 1 pekan kau tinggal di sini, Yani, desah Ki Jepun. Apakah aku selalu merepotkanmu, Ki? Tidak, bahkan aku senang kau berada di sini. Tapi, kenapa? Mereka, desah Ki Jepun pelan. Dewayani tersenyum. Sudah bisa ditebak, apa yang hendak diutarakan laki-laki tua itu. Gadis itu memang sering digoda pemuda-pemuda iseng. Bahkan yang kurang ajar pun sering didapatkan. Kehadirannya di desa ini memang sudah membuat suatu perubahan besar, terutama buat kalangan anak-anak muda. Sebaliknya tidak jarang didapatkan cibiran sinis dari para gadis yang merasa tersaing. Biarkan saja mereka, Ki. Toh aku tidak lama berada di sini. Jika Aki kehendaki, sekarang juga aku bisa pergi, tegas Dewayani tetap lembut. Tidak, Yani, aku senang kau berada di sini. Bahkan istriku juga menyayangimu. Kedatanganmu ke sini telah merubah kehidupan kami. Semua orang di desa ini jadi memperhatikan aku, yang sebelumnya tidak pernah kudapatkan. Hampir setiap saat sekarang mereka menyapa dan menghormatiku. Padahal sebelumnya tak ada seorang pun yang suka bertegur sapa denganku. Nada suara Ki Jepun seperti mengeluh menumpahkan isi hatinya. Aku tidak menyangka akan seperti itu jadinya, Ki, ujar Dewayani. Biarkan saja mulut orang, toh nanti berhenti sendiri. Tiba-tiba Nyi Jepun muncul. Perempuan tua itu langsung menempatkan diri di samping Dewayani. Diambilnya kotak sirih, dan mulailah diracik ramuan sirih, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Seperti seekor sapi yang sedang memamah biak, mulutnya tidak berhenti bergerak mengunyah sirih. Yang penting sekarang, kau adalah anak kami. Aku tidak peduli sikap seluruh warga desa ini. Kalau ada maunya saja mereka ramah, tapi kalau tidak, bertemu muka pun mereka enggan.
Agak jengkel nada suara Nyi Jepun. Memangnya kenapa, Nyi? Tanya Dewayani. Mereka menganggap kami ini pembawa bencana, sehingga Hyang Widi tidak memberiku anak. Dengus Nyi Jepun. Jangan berkata seperti itu, Nyi, selak Ki Jepun. Biar saja. Untuk apa ditutup-tutupi? Memang kenyataannya begitu, kok. Rungut Nyi Jepun. Dewayani memandangi Nyi Jepun dan suaminya bergantian. Kening gadis itu sedikit berkerut mendengar keluhan yang baru kali ini didengarnya. Sejak berada di rumah ini, Dewayani selalu melihat Nyi Jepun, perempuan tua periang dan senang bergurau. Tapi pagi ini sungguh lain, seakan-akan apa yang sudah lama terpendam dalam hatinya tertumpah. Sedangkan Ki Jepun hanya diam tidak berkata apa-apa. Laki-laki tua itu mengarahkan pandangannya ke jalan. Setelah menghirup habis kopinya, kemudian laki-laki tua itu bangkit berdiri dan mengambil cangkul. Ki Jepun mengenakan caping bambu. Sebentar wajahnya menoleh pada Dewayani dan istrinya. Aku pulang siang nanti, tidak perlu bawa makanan ke ladang, pesan Ki Jepun. Iya, lihat ladang sana. Nanti pepaya kita ada yang mencuri lagi. Rungut istrinya. Ki Jepun melangkah keluar memanggul cangkul. Dewayani memandangi punggung laki-laki tua itu sampai lenyap dari pandangannya. Kemudian dialihkan tatapannya pada perempuan tua di sampingnya. Sedangkan Nyi Jepun masih asyik mengunyah sirih. Suamiku itu orangnya memang lemah. Padahal dulu waktu muda gagah, dan semua orang menyeganinya, jelas Nyi Jepun. Dewayani hanya diam saja mendengarkan. Dulu tidak ada orang yang berbuat macam-macam. Tapi sekarang, setelah kami tua renta dan tidak punya daya lagi, tak ada seorang pun yang memandang lagi. Hidup ini memang memuakkan, Yani. Mumpung masih muda cantik, aku hanya berpesan agar kau jangan mudah terpancing omongan manis laki-laki. Demikian pula pada gadis-gadis yang pasti tidak akan menyukai keberadaanmu di sini, sambung Nyi Jepun lagi. Ah, aku belum berpikir ke situ, Nyi, ujar Dewayani. Bagus kalau begitu, asal tahu saja, jangan sampai terpikat pada anak-anak muda di sini. Kenapa? Mereka cuma melihat kecantikan dirimu saja. Kalau kau sudah tidak cantik lagi, dengan seenaknya mereka akan mendepakmu, lalu mencari wanita lain yang lebih cantik dan segar. Ah, masa begitu Nyi. Aku ini orang asli di sini, Yani. Jadi, tahu betul perbuatan orang-orang di sini. Tapi, Ki Jepun kan setia. Suamiku itu bukan orang sini. Tadinya seorang pengembara, lalu terpikat padaku dan menetap di sini. Dulu aku ini kembang desa yang selalu menjadi rebutan, Yani. Dewayani memandangi wanita itu dalam-dalam. Memang, meskipun sudah berusia lanjut, tapi masih terlihat garis-garis kecantikan pada wajahnya. Gadis itu juga pernah mendengar cerita kalau dulu Nyi Jepun adalah kembang desa Semanding. Dan yang beruntung menyuntingnya adalah Ki Jepun, hingga mereka hidup rukun sampai tua renta seperti ini. Ki Jepun dulunya seorang pendekar ya, Nyi? Tanya Dewayani iseng. Benar, sahut Nyi Jepun. Ada nada bangga pada suaranya. Pantas saja bisa menyunting bunga desa, olok Dewayani. Kau ini ada-ada saja, Yani, Nyi Jepun tersipu. Tapi benarkan, Nyi? Aku memang tidak bisa menyangkal. Waktu menikah dengannya, banyak cobaan datang. Terutama dari laki-laki yang merasa kecewa. Mereka jadi tidak menyukai suamiku. Tapi suamiku memang laki-laki hebat, semuanya bisa diatasi. Bahkan mereka yang membenci jadi takut, tidak berani lagi mencari gara-gara. Wah, hebat, puji Dewayani. Ah, sudahlah. Jadi melantur, pekerjaanku masih banyak di belakang. Ujar Nyi Jepun seraya bangkit dari balai-balai bambu itu. Dewayani duduk mencangkung di pinggir sungai. Batu yang didudukinya menjorok masuk ke sungai sehingga sebagian kakinya terendam di dalam air jernih yang mengalir tenang. Gadis itu mendongakkan kepalanya ketika mendengar langkah kaki dari belakang dan sedikit pun tidak menoleh. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar menghampiri, kemudian berhenti. Rupanya kau berada di sini, Dewayani, terdengar suara kering dan berat. Dewayani tersentak kaget, langsung melompat berdiri dan memutar tubuhnya. Kedua matanya membeliak melihat seorang laki-laki tua bertubuh kurus kering mengenakan jubah hitam panjang, tahu-tahu sudah di dekatnya. Sebatang tongkat hitam menyangga tubuhnya berdiri.
Dewayani menggeser kakinya ke samping. Keranjang cucian yang terbalik tidak dipedulikan lagi, ketika gadis itu melompat terkejut. Beberapa potong pakaian hanyut terbawa arus sungai. Pandangan gadis itu tidak berkedip merayapi laki-laki tua kurus kering yang hanya berdiri saja sambil tersenyum tipis. "Mau apa kau kesini, iblis hitam?" dengus Dewayani. "Seharusnya kau bisa menjawab sendiri pertanyaanmu, Dewayani," sahut laki-laki tua kurus kering itu yang dipanggil iblis hitam oleh Dewayani. "Aku minta kau pergi dan jangan ganggu aku lagi," bentak Dewayani. "Sayang sekali, Dewayani. Aku harus membawamu pulang ke daerah selatan." Datar dan kering sekali suara iblis hitam. "Pulang ke selatan? Kau pikir aku ini apamu? Heh. Kau memang berhak untuk menolak, tapi..." "Tutup mulutmu," bentak Dewayani memutus kata-kata iblis hitam. "Apapun yang kau lakukan, kemanapun kau pergi, semua tak ada gunanya bagimu. Apa yang sudah ditetapkan harus terlaksana dimanapun kau berada. Ingat-ingatlah itu, Dewayani." Dingin nada suara iblis hitam. Dewayani mendengus. "Baiklah, kau kuberikan kesempatan untuk berpikir," iblis hitam mengalah. Dewayani diam saja tanpa memberi tanggapan apapun. Dan iblis hitam membalikkan tubuhnya. Ditinggalkannya gadis itu dengan ayunan kaki ringan bagai tidak menapak tanah. Dewayani masih berdiri memandangi sampai laki-laki tua kurus kering itu lenyap dari pandangan. Buru-buru gadis itu mengambil keranjang cucian, dan bergegas meninggalkan sungai itu. Langkahnya lebar dan tergesa-gesa. Hampir saja dia bertabrakan dengan seorang pemuda yang hendak menuju sungai. Untung saja pemuda itu buru-buru menghentikan langkahnya, hanya saja keranjang cucian yang dibawa Dewayani sempat membentur tangan pemuda itu hingga jatuh. "Oh, maaf," ucap pemuda itu buru-buru mengambil keranjang cucian yang terjatuh tadi. Dewayani hanya diam saja memandangi seraut wajah tampan. Bahkan sampai tak sadar kalau pemuda itu menyodorkan keranjang cuciannya. Gadis itu cepat tersentak dari keterkejutannya, dan buru-buru menerima keranjang dari tangan pemuda berwajah tampan dengan tubuh tegap terbalut kulit kuning langsat. Sebentar Dewayani memandangi, kemudian bergegas pergi. Tunggu," seru pemuda itu. Dewayani berhenti, namun tidak membalikkan tubuhnya. Sedangkan pemuda itu segera menghampiri dan berdiri di depannya. Kembali mereka saling tatap. "Kau tidak menerima maafku, Nisana," ujar pemuda itu, penuh penyesalan. Dewayani hanya diam saja. Dialihkan pandangannya ke arah lain. Entah kenapa, tiba-tiba saja jantungnya jadi berdetak keras saat menerima tatapan pemuda itu. "Aku tadi terburu-buru, jadi..." "Sudahlah. Aku juga buru-buru." Dewayani cepat memutus kata-kata pemuda tampan itu. "Jadi kau sudi menerima maafku?" "Iya," sahut Dewayani. Gadis itu segera melangkah pergi. Sedangkan pemuda itu masih memandanginya. Diangkat bahunya sedikit ke atas, kemudian dilanjutkan jalannya menuju ke sungai. Sementara Dewayani terus berjalan tergesa-gesa, tapi sebentar kemudian berhenti dan menoleh ke belakang. Tak terlihat lagi pemuda itu di sana. Dewayani menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat kembali dilanjutkan perjalanannya, tapi kali ini langkahnya tidak terburu-buru karena sudah memasuki jalan menuju desa. Beberapa orang yang berpapasan dengannya menganggukkan kepala dan menyapa ramah. Dewayani membalasnya dengan anggukan kepala dan tersenyum manis. Dewayani terus berjalan menuju rumahnya, namun sebentar-sebentar berlari-lari kecil. Napasnya sudah tersengal memburu. Gadis itu tak mempedulikan pandangan beberapa orang yang merasa keheranan melihatnya seperti terburu-buru. Dewayani memang jadi tergesa-gesa kembali begitu teringat iblis hitam. Gadis itu langsung menerobos masuk ke dalam rumah Ki Jepun. Kebetulan laki-laki tua itu ada di dalam sedang menikmati teh hangat bersama istrinya. Ki Jepun dan istrinya terkejut melihat Dewayani seperti dikejar setan. Gadis itu langsung meletakkan keranjang cuciannya, dan menghenyakkan tubuh di balai-balai bambu. Napasnya mendengus tidak teratur. "Ada apa, Yani? Ada yang mengganggumu?" tanya Ki Jepun. "Tidak apa-apa, Ki," sahut Dewayani seraya mengatur jalan napasnya. "Tapi, kau seperti dikejar setan saja." "Aku memang tadi dikejar-kejar, Ki." "Siapa yang berani mengejarmu?" sentak Ki Jepun. "Bukan orang, tapi anjing yang mengejarku," sahut Dewayani berbohong. "Oh," Ki Jepun menarik napas panjang.
Sedangkan Nyi Jepun hanya tertawa terkikik. Dihampirinya Dewayani yang masih sibuk mengatur jalan nafasnya. Perempuan tua itu mengambil kain dan menghapus keringat yang membanjiri pundak Dewayani. Gadis itu memang hanya mengenakan kain membelit tubuhnya, sehingga bagian bahu dan sebagian dadanya terbuka. Putih dan mulus sekali, sampai-sampai Ki Jepun mengalihkan pandangannya. "Ganti bajumu dulu, sana," perintah Nyi Jepun. Dewayani mengangguk, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Nyi Jepun kembali duduk di samping suaminya. Diangkatnya cawan dari kuningan, dan diludahkan liur sirih ke dalam cawan itu. Mulutnya terus bergoyang mengunyah sirih. Sesekali dibersihkan bibir keriputnya dengan potongan daun tembakau, kemudian meludah lagi ke dalam cawan. "Rasanya tidak ada anjing di desa ini yang suka mengejar-ngejar orang," gumam Ki Jepun. "Barangkali anjing itu suka melihat Dewayani, Ki." "Iya, anjing berkepala hitam," rungut Ki Jepun. Nyi Jepun jadi tertawa mengikik. Ditepuk pundak suaminya. Tapi Ki Jepun malah memberengut. Saat itu Dewayani keluar dari kamarnya, dan sudah mengenakan baju yang cukup ketat berwarna kuning muda. Sungguh serasi dengan warna kulitnya yang putih. Cantik sekali gadis itu, sampai-sampai Nyi Jepun dan suaminya terpana. Sering mereka terpana begitu bila melihat penampilan Dewayani yang sudah rapi mengenakan pakaian bersih begitu. "Yani, kalau ada yang kurang ajar padamu, bilang saja," pancing Ki Jepun. "Kenapa jadi kamu yang sewot sih, Ki?" dengus Nyi Jepun sebelum Dewayani menjawab. "Aku tidak suka tingkah mereka." "Loh, kemarin kau sendiri yang melarangku berkata begitu. Kok sekarang lain?" "Ah, sudahlah," sentak Ki Jepun memutus ucapan istrinya. Nyi Jepun mengangkat bahunya seraya tersenyum-senyum memandang wajah suaminya yang memberengut. Sejak pagi tadi wajah Ki Jepun kelihatan masam dan tidak ada senyum. Pasti ada sesuatu yang membuat laki-laki tua ini bersikap demikian, namun Nyi Jepun tidak ambil peduli. Dia malah senang suaminya sudah berubah sikap memandang Dewayani. Sedangkan Dewayani sendiri hanya diam saja. Tidak ada yang tahu kalau pikiran gadis ini sedang kalut. Dia masih teringat kata-kata iblis hitam di sungai tadi. Bersambung ke Sang Penakluk 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.